Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswa SMK HKT 2 Purworejo Kelompok, khususnya kelas 12 TBSM. Untuk pertemuan pada kali ini akan kita bahas mengenai macam-macam kecelakaan kerja. Jadi namanya kecelakaan kerja itu walaupun kita sudah menggunakan APD atau alat pelindung diri, ternyata yang namanya kecelakaan kerja itu masih dapat terjadi. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita bahas satu persatu tentang macam-macam kecelakaan kerja. Ya, namanya keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah atau bisnis sejak lama. Ya, karena yang namanya keselamatan kerja itu menjadi penting karena terkait dengan kinerja karyawan dan pada gilirannya pada kinerja perusahaan. Pelaksanaan K3 atau yang sudah kalian baca di kelas 1 dulu, yaitu mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, adalah merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau membersihkan diri dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Jadi yang namanya kalau orang itu sehat, merasa tempat kerjanya nyaman, maka efisiensi dan produktivitas kerjanya menjadi meningkat. Nah, ini adalah hal yang menguntungkan bagi suatu perusahaan. Di samping perusahaan juga menguntungkan bagi diri kita sebagai pekerja. Ya, ini ya pengertian kecelakaan kerja. Ya. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda. Ya, pengertian kecelakaan kerja ini dikeluarkan oleh Depnaker atau Departemen Tenaga Kerja yaitu pada tahun 1999. Nah, untuk pengertian yang lain mengenai kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, yang dapat merusak harta benda atau kerugian terhadap suatu prosesnya. Nah, pengertian kecelakaan kerja ini diungkapkan oleh Didi Sugandi pada tahun 2003. Ya, pada dasarnya adalah sama, yaitu suatu kejadian yang tidak diduga atau tidak diinginkan yang dapat merugikan harta benda atau harta prosesnya. Nah, dari kedua pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok itu yang namanya kecelakaan kerja. Yang pertama adalah kecelakaan adalah merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Ya, jelas manusia itu nggak mau yang terjadi namanya kecelakaan. Yang kedua, kecelakaan mengakibatkan kerugian jiwa dan kerusakan baik harta ataupun benda. Ini jelas ya mas, nah jangan namanya kecelakaan jelas bisa mengakibatkan kerugian jiwa yaitu kematian dan juga kerusakan atau kerugian pada harta bendanya. Dan yang ketiga, kecelakaan biasanya terjadi akibat adanya kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas tubuh atau struktur. Artinya terjadinya kontak terhadap suatu energi yang tidak dapat ditahan oleh tubuh kita sendiri sehingga dapat mengakibatkan suatu luka. Ini adalah pokok hal mengenai kecelakaan kerja. Ya, teori kecelakaan kerja. Teori kecelakaan kerja itu banyak, ya, ada beberapa, tapi di sini hanya kan kita bahas 4 teori saja. Yang pertama adalah teori Heinrich atau teori domino. Teori ini mengatakan bahwa suatu kecelakaan terjadi dari suatu rangkaian kejadian, di mana kejadian ini dipengaruhi oleh 5 faktor utama, yaitu faktor lingkungan, kesalahan manusia, perbuatan atau kondisi yang tidak aman, kecelakaan, dan cedera atau kerugian. Jadi 5 faktor ini adalah yang mempengaruhi terjadinya suatu kecelakaan. Yang kedua namanya adalah teori multiple causation. Ya, teori ini berdasarkan pada kenyataan bahwa kemungkinan ada lebih dari satu penyebab terjadinya kecelakaan. Penyebab ini mewakili perbuatan, kondisi atau situasi yang tidak aman. Nah, ini adalah penyebabnya meliputi 3 ya, ada perbuatan, kondisi atau situasi yang tidak aman. Kalau untuk Heinrich tadi ada 5 faktor ya. Nah, yang ketiga namanya adalah teori Gordon ya.
Dia menyatakan bahwa kecelakaan merupakan akibat dari interaksi antara korban kecelakaan, perantara terjadinya kecelakaan, dan lingkungan yang kompleks. Nah, ini juga tiga, adanya korban, perantara, dan lingkungan yang kompleks. Ini saya pelajari. Dan yang keempat, teorinya Reason mengabarkan bahwa yang namanya kecelakaan kerja terjadi akibat terdapat lubang dalam sistem pertahanan. Artinya di masa pertahanan ini adalah pertahanan pada manusianya, ya, baik dari segi APD-nya atau dari manusia itu sendiri. Ini adalah riset. Ya, berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis kecelakaan kerja. Ya, jenis-jenis kecelakaan kerja itu ada banyak. Yang pertama adalah bila dilihat berdasarkan kecelakaan, maka kecelakaan dapat dikategorikan. Yang pertama adalah terjatuh, tertimpa benda, tertumbuk atau terkena benda, terjepit oleh benda, gerakan yang melebihi kemampuan, dan akibat pengaruh suhu yang tinggi. Ini dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Terus ada juga yang lain, ya, ada terkena arus, pengaruh suhu tinggi, dan kontak dengan bahan berbahaya atau radiasi. Berikutnya yang kedua, ya, di samping berdasarkan pada jenis kecelakaan, juga didasarkan pada yang namanya penyebabnya. Yang pertama adalah terdiri dari akibat mesin, ya, ini ada beberapa macam, ada 7 hal, ya. Yang kedua adalah akibat alat angkutan dan peralatan yang berkelompokkan. Di sini dibagi menjadi 6, ya. Yang ketiga adalah peralatan lain. Nah, ini, ya, ini di sini ada 9, ya. Yang keempat adalah material dan bahan-bahan dan radiasi. Di sini ada 5, ya, ada bahan peledak, ya, ini sangat berbahaya, ya. Terus yang kelima adalah berdasarkan lingkungan kerja atau disebabkan karena lingkungan kerja. Ada 3, di dalam bangunan, di luar bangunan, atau di bawah tanah. Yang keenam adalah perantara lain yang tidak terkelompokkan, yaitu ada yang namanya hewan dan juga disebabkan oleh penyebab yang lainnya. Nah, 6, 7, ya. Perantara tidak terklasifikasikan karena kurangnya data atau tidak ada data yang menunjukkan klasifikasi atau penyebab dari kecelakaan. Ya, ini nggak bisa kelompok semuanya. Yang ketiga adalah berdasarkan golongan kecelakaan kerja. Yang pertama digolongkan menjadi kecelakaan karena alat pengangkutan dan lalu lintas. Penyebab kecelakaan ini pada umumnya disebabkan karena, ya, penempatan alat dan material yang tidak teratur. Nah, ini, ya, jika kita menatap barang tidak sesuai tempatnya, menaruh barang sembarangan ketika kita berjalan, suatu ketika akan dapat tersandung, ya, material atau alat-alat tersebut, sehingga dapat mengakibatkan kita jatuh atau mengalami kecelakaan kerja. Kurangnya disiplin, kurangnya keahlian, dan kurangnya pengamanan dalam pengangkutan dan lalu lintas. Ini juga penting. Kesalahan cara pengangkutan, misalkan harusnya dipangkul ternyata hanya dijinjing, ya. Kelebihan beban, ya, ada batasnya, misalkan batasnya 50, ya kita jangan sampai mengangkat beban 100. Nah, itu juga bahaya, ya. Kurangnya lengkap rambut dan sandal serta pengaman. Yang kedua adalah kecelakaan karena kejatuhan benda. Yang pertama apa? Kesalahan dalam membawa benda dari tempat tinggi, penyimpanan peletakan benda atau peralatannya tidak pada tempatnya, memasang material yang kurang baik tidak pada tempatnya, tidak ada pengamanan terhadap benda peralatan yang satu dan yang lainnya. Ya, silakan nanti dipahami, ya, lebih lanjut lagi. Yang ketiga adalah kecelakaan karena tergelincir, terpukul, terkena benda tajam atau keras. Ya, biasanya disebabkan, ya, kalau yang namanya tergelincir biasanya disebabkan karena jalan yang licin dan gelap. Ya, yang kedua adalah berdiri tidak pada tempatnya atau cara kerja yang salah. Sedangkan kecelakaan kerja karena terpukul
biasanya disebabkan oleh cara kerja yang salah atau lalai pada saat melaksanakan pekerjaannya ya. Dan yang terakhir ada menurut golongan kecelakaan kerja yaitu kecelakaan karena jatuh dari ketinggian ya. Kecelakaan ini dapat berakibat fatal ya, dapat mengakibatkan cacat atau bahkan dapat mengakibatkan suatu kematian. Nah, untuk kecelakaan ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu beberapa pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan atap atau plafon ya, pemasangan atau plafon di atas atau di bawah genting. Nah, ini kalau jatuh ya dapat mengakibatkan patah tulang. Yang kedua adalah pekerjaan dinding dan kulit luar dengan menggunakan scaffolding atau gondola. Gondola tahu ya, yang ketika membersihkan jendela ya, itu seperti gondola ya. Atau scaffolding itu seperti besi yang disusun tinggi. Yang ketiga adalah pekerjaan instalasi listrik, telepon, data AC, dan plumbing. Plumbing itu pemipaan ya. Yang keempat, kecelakaan karena aliran listrik, kebakaran dan ledakan ya. Kecelakaan ini dapat berakibat fatal ya. Yang pertama karena adanya kabel listrik yang rusak mengenai anggota tubuh pekerja, karena aliran listrik, karena kelalaian bekerja, ataupun kecelakaan karena kebakaran terjadi sehingga panik dan tidak fungsi peralatan pendeteksi awalnya. Dan yang terakhir adalah kecelakaan karena ledakan terjadi karena kurang pengaman terhadap bahan atau material yang mudah atau dan dapat meledak. Nah, demikian ya awal dari podcast ini mengenai pembahasan macam-macam kecelakaan kerja. Jangan lupa kalian tetap menjalankan prokes dimanapun kalian berada atau ketika berada di luar rumah. Sampai bertemu kembali, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.